saya Deviana Krisanti, NIM saya 18104166642. Saya dari kelas manajemen A2 pagi, semester 6 Fakultas Ekonomi, mengucapkan sangat terima kasih kepada Bapak Adi Mursalim SE MM selaku dosen pembimbing di mata kuliah seminar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan perbandingan 5 jurnal yang telah saya buat. Langsung saja kita ke latar belakang. Komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dengan adanya komunikasi, maka terjalinnya hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya, membutuhkan atau terjadinya interaksi timbal balik. Aktivitas komunikasi dan komunikasi manusia mencakup spektrum yang sangat luas. Komunikasi menjadi wahana yang penting menyampaikan pemikiran, perasaan, ide-ide, masalah kehidupan yang dihadapi seseorang kepada orang lain. Perbandingan jurnal 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul jurnal yang saya ambil. Jurnal pertama yang berjudul Pengaruh Komunikasi, Motivasi dan Disiplin Kinerja terhadap Kinerja Pegawai Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Artikel ini dibuat oleh Syamsyu Alam, Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Jurnal Katologis Volume 2 nomor 1 tahun 2018. Jurnal 2 yang berjudul Pengaruh Komunikasi, Tenaga dan Konflik terhadap Kinerja Karyawan Tenaga Pendidikan Politeknik Negeri Medium. Jurnal artikel ini dibuat oleh Strimiatum SEMM, Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medium, Volume 1 nomor 1 tahun 2017. Jurnal 3 yang berjudul Pengaruh Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Camat Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Sarinah. Jurnal 3 yang berjudul Pengaruh Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Camat Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas. Artikel ini dibuat oleh Sarinah, Jurusan Ilmu Administrasi Negara tahun 2016. Jurnal 4 yang berjudul Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Aparatur di Pemerintah. Artikel ini dibuat oleh Ahmad Fauzi, Jurnal Sosiologi Perdesaan Volume 2 nomor 3 tahun 2014. Jurnal 5 yang berjudul Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan dengan Dimensi oleh Kepuasan Kerja. Jurnal ini dibuat oleh Dimas Okta Ardiansyah, pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 3 nomor 1 tahun 2016. Persamaan dari 5 jurnal ini. Pada 5 artikel jurnal ini memiliki persamaan mengenai pengaruh komunikasi terhadap kinerja pada karyawan di sejumlah kantor desa, di mana pada 5 jurnal tersebut menunjukkan permasalahan yang berkenaan dengan pengaruh komunikasi kinerja di kantor desa. Perbedaan dari 5 judul jurnal tersebut adalah jurnal 1, 2, 3, jurnal 1, 2, dan 5 lebih fokus pada pengaruh komunikasi kinerja karyawan di setiap kantor desa. Sedangkan jurnal 3 dan 4 lebih fokus pada komunikasi organisasi dalam sebuah kantor desa. Latar belakang dari 5 jurnal tersebut. Jurnal pertama yang berjudul Pengaruh Komunikasi, Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Latar belakangnya adalah salah satu antusias pemerintah yang mengemban tugas untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada tingkat provinsi adalah Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Agar Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka dibutuhkan sumber daya aparatur negara yang profesional dengan kinerja yang maksimal pada seluruh jajarannya. Jurnal 2 yang berjudul Pengaruh Komunikasi dan Konflik terhadap Kinerja Karyawan tentang Pendidikan Politeknik Negeri Medium. Latar belakangnya adalah manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan sekelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakikat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil interaksi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Jurnal 3 yang berjudul Pengaruh Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Camat Siantan Tengah Kabupaten
Kepulauan Anambas. Latar belakangnya, komunikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan. Komunikasi juga dengan mudah menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan lain-lain. Apabila di dalam sebuah organisasi komunikasi berjalan lancar, maka akan adanya kemudahan untuk menjalankan sebuah proses kerjasama dalam sebuah organisasi di dalam kantor desa. Jurnal 4 yang berjudul Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur di Pemerintah. Kinerja dapat dianalisis dan diukur dari berbagai sudut pandang dan kebutuhan. Salah satu yang dapat mempengaruhi kinerja adalah iklim komunikasi organisasi. Berbagai penelitian mengenai iklim komunikasi organisasi. Jurnal 5 yang berjudul Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan dengan Dimensi oleh Kepuasan Kerja. Latar belakangnya, hasil komunikasi terhadap kinerja karyawan yang tidak konsisten, maka peneliti ini memasukkan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi terhadap komunikasi dan kinerja karyawan. Landasan teori 5 jurnal ini adalah: jurnal pertama, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori komunikasi motivasi, komunikasi kinerja pegawai. Jurnal kedua, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori komunikasi organisasi, konflik kerja, kinerja hubungan, komunikasi, dan kinerja. Jurnal 3, teori yang digunakan adalah teori komunikasi organisasi, pengaruh komunikasi dalam sebuah komunikasi di desa. Jurnal 4, teori yang digunakan teori komunikasi organisasi, iklim komunikasi organisasi, organisasi pelayanan publik, dan konsep kinerja. Jurnal 5, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori komunikasi organisasi, komunikasi dari atas ke bawah. Metode penelitian. Jurnal Desain 1, metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Jurnal 2, desain penelitiannya adalah penulis tidak menjelaskan tentang desain penelitian. Jurnal 3, desain penelitian, metode yang digunakan adalah metode yang tepat, akurat, tergantung dengan tujuan dan guna peneliti yang penulis buat. Jurnal 4, desain penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sensus. Jurnal 5, desain penelitian, metode yang digunakan adalah rancangan penelitian. Ini berlandasan pada paramida positisme. Hasil dari seluruh jurnal. Artikel 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi formal dan informal memberi pengaruh yang mencakup besar terhadap kinerja karyawan. Jurnal kedua, responden menyatakan sangat setuju, dan 73,9% menyatakan setuju bahwa adanya kebersamaan antara unit dalam menyelesaikan tugas bersifat prosedural. Artikel jurnal 3, signifikan dengan penguji satu sisi atau one tail text. Hasil diperoleh untuk T-tabel sebesar 2,056. Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui T terhitung besar atau sama dengan T-tabel, atau 5,646 besar dari sama dengan 2,056, maka H diterima dan H ditolak. Artikel 4, hal ini menandakan bahwa sebesar 89,9% aparatur merasa tidak sulit untuk berkomunikasi. Artikel 5, komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kerja. Hal ini mudah dipahami sebab komunikasi tidak baik bisa mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan organisasi. Misalnya, konflik antar karyawan, kesenjangan karyawan, dan sebaliknya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, kesimpulan dari 5 artikel ini menyimpulkan bahwa pengaruh komunikasi terhadap kinerja tidaklah sangat buruk atau sangat positif, dan sangat signifikan terhadap kinerja para karyawan. Sarannya, mempertahankan hubungan komunikasi yang kondusif antar individu. Keterbukaan komunikasi menjalin hal yang penting untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Terima kasih.